Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat. Kembali lagi dalam mata kuliah pengembangan keterlibatan orang tua dalam PAUD. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan program kemitraan antara PAUD dan keluarga. Jika kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis kemitraan antara keluarga, sekolah ya, atau lembaga PAUD dan juga masyarakat, maka sekarang kita akan melanjutkan pada bagaimana sih kegiatan perencanaan dalam program-program kemitraan tersebut. Nah, di sini nanti kita awali dari alur atau prosedur dalam program kemitraan. Ya, seperti biasa dalam sebuah kegiatan tentunya kita tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua implementing, dan yang ketiga adalah evaluating. Dan nanti yang kita bahas terfokus pada perencanaan dan ada sedikit saran atau rekomendasi dalam hal pelaksanaan. Sementara evaluasi nanti barangkali teman-teman bisa eksplor lebih jauh dalam referensi-referensi yang lain ya, karena memang ketiga hal ini sangat berkaitan erat satu sama lain. Dan yang menjadi fondasi awal dalam sebuah kegiatan tentu adalah perencanaan. Maka di sini kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari perencanaan. Tujuan dari perencanaan program kemitraan PAUD dan keluarga yang pertama adalah menjabarkan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari A sampai Z itu harus dijabarkan dalam perencanaan ini. Yang kedua, memperinci kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Jadi dalam satuan kegiatan kita perlu untuk mengetahui apa sih kebutuhan yang harus kita penuhi. Ini harus sudah direncanakan sejak awal. Yang ketiga, menunjukkan arah dan juga job description yang harus dilaksanakan oleh masing-masing anggota, mempermudah pendidik untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian bisa juga melakukan perencanaan yang baik serta sistematis, yang hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri bagi pendidik ya, karena pasti ada rasa prestisius tersendiri bagi seorang pendidik apabila nanti dalam perencanaan ya, apabila dalam kegiatan program kemitraan itu berjalan lancar ya, ini akan serta menjamin kontinuitas kegiatan ke depan. Nah, itu diantara tujuannya. Sementara apa sih kriteria keberhasilan program kemitraan antara PAUD dan keluarga? Ini bisa dilihat dari dimensi proses, dari indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif ini berarti merujuk pada angka-angka ya, atau acuan kuantitas, sementara untuk indikator berarti acuannya adalah kualitas. Dimulai dari ketersediaan kebutuhan, kegunaan masing-masing komponen, efisiensi, dan menghasilkan produk yang sebanyak-banyaknya untuk yang kuantitatif. Sementara yang kualitatif ini lebih pada kualitas, berarti menyediakan komponen yang terbaik, menjalankan fungsi yang paling efektif, lalu menghasilkan produk yang terbaik. Sementara dilihat dari dimensi hasil dan implikasi, diantaranya ya, keberhasilan ini bisa dilihat dari rasa satisfy atau kepuasan dari segi orang tua. Kemudian ada juga sense of belonging. Jadi orang tua ini merasa memiliki lembaga PAUD yang kita kelola. Ada juga bertambahnya rasa cinta mereka terhadap lembaga. Bisa juga orang tua menjelaskan kebaikan-kebaikan dan kontribusi lembaga kita terhadap orang lain ya, ini sebagai sarana promosi natural ya. Ada pula orang tua yang nantinya bersedia memasukkan anak berikutnya di lembaga yang kita kelola. Begitu kira-kira. Selanjutnya ada kegiatan utama dalam perencanaan program kemitraan menurut Reiser dan Walter Dick. Ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan.
Yang kedua, merencanakan alternatif kegiatan. Ya, karena kita tahu tidak semua kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan, maka kita harus siap dengan alternatif-alternatif yang bisa untuk mengganti ya perencanaan awal kita. Lalu ada juga melakukan review atau peninjauan ya, terhadap ketepatan tujuan dan juga cara pencapaiannya, serta yang terakhir adalah melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, adapun langkah teknis dalam perencanaan program kemitraan, yang pertama, ini perlu menentukan penanggung jawab dan juga anggota tim, memilih jenis kegiatan, merumuskan tujuan dan target kegiatan, ya, menentukan materi, peserta, narasumber, lokasi, anggaran dana, ketentuan bermitra, serta lampiran-lampiran yang diperlukan. Jadi dari beragam lampiran kegiatan maupun lampiran dokumen yang lain, ini perlu dipilih mana yang akan dilaksanakan dan juga akan dicapai. Nah, ini adalah rekomendasi khususnya dalam hal implementing ya, dalam hal pelaksanaan. Yang pertama, berpegang pada perencanaan yang telah dibuat, lalu semua pihak dapat mempersiapkan diri dengan baik ya, sampai yang terakhir adalah semua pembagian tugas dan petunjuk teknis hendaknya mudah dipahami dan juga mudah dilaksanakan oleh semua pihak. Nah, itu adalah beberapa hal ya sebagai rekomendasi atau saran dalam pelaksanaan program kemitraan antara PAUD dan keluarga. Berikutnya adalah contoh-contoh program kemitraan antara PAUD dan keluarga. Yang pertama, kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan orang tua. Yang kedua, kegiatan dalam bentuk perlombaan atau games. Yang ketiga adalah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak atau terhadap peserta didik. Yang pertama, kegiatan meningkatkan kemampuan orang tua. Ini antara lain ada kegiatan pertemuan antara wali murid senior dengan wali murid junior. Tujuannya adalah untuk bertukar pengalaman dan juga bertukar informasi ya seputar apa yang dialami dalam lembaga PAUD yang diikuti tersebut. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pemberian informasi dan juga edukasi kepada orang tua. Ini bisa dalam bentuk informasi melalui media WhatsApp grup misalnya, atau dari mading sekolah, bisa juga melalui edukasi, pelatihan-pelatihan, sosialisasi parenting dan lain sebagainya. Bisa juga melakukan peminjaman bahan perpustakaan atau bahan ajar. Ini bisa juga dilakukan oleh guru atau pendidik terhadap orang tua, dan konferensi pendidik dan orang tua. Nah, ini pertemuan rutin bisa dilakukan pada biasanya minimal dilakukan pada saat pembagian rapor. Nah, selanjutnya dalam bentuk perlombaan ada lomba menyiapkan dan menyajikan makanan sehat, ada lomba yang bersifat entertain atau yang menghibur seperti memecah balon dan lain sebagainya. Ada juga lomba membuat tas anak dari bahan bekas dan lain-lain. Bisa juga kegiatan untuk peningkatan pelayanan seperti bazar, market day, penggalangan donasi, kunjungan industri dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu cukup sekian. Apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan atau hal yang ingin ditanggapi, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.